Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masih tetap bersama Saiful Baryanun dari Surabaya. Malam ini teman-teman sekalian, saya live yang kedua kali. Kemarin yang pertama kali perdana, sekarang yang kedua. Akan melanjutkan cerita tentang Babat Surabaya. Jadi sejarah Babat Surabaya. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atensinya, perhatiannya, dukungannya terhadap live saya yang kemarin sudah mendukung saya, melihat live saya, baik yang melakukan dukungan secara moral, material maupun secara spiritual kepada saya, sehingga saya bisa melanjutkan live ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, ya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Uda Lamsa, ya, Pak Medi sudah bergabung, terima kasih, ya. Terus teman-teman sekalian, mohon maaf ya nanti kalau mungkin saya belum bisa menyapa teman-teman yang hadir, karena memang saya harus bercerita. Nanti kalau saya sapa satu-satu, ceritanya yang di otak ini bisa biar nggak nyambung. Oke teman-teman sekalian, ya, saya lanjutkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Gajah Situbondo, ya, setelah membabat alas di daerah selatan, paling selatan kota Surabaya saat itu, ya, paling selatan, ya, paling selatan dari kota Surabaya, dan alas di situ tadi ketika dibabat oleh Gajah Situbondo dengan pasukannya Bolos Rewu, ya, ilmunya yang dikeluarkan tadi ilmu Bolos Rewu dari Gajah Situbondo, ya, dikeluarkan itu. Akhirnya di situ Gajah Situbondo tahu ada perkawinan, ya, perkawinan, tapi perkawinannya barang gaib, ya, makhluk gaib. Ternyata yang mengadakan pesta perkawinan itu adalah danyang setempat bernama Mbak Kromo, ya, Mbak Kromo mantu. Nah, ketika itu ada perkawinan rame, ya, pesta, terus kok dibabat. Wah, akhirnya Mbak Kromo ngamuk bersama pasukannya, dianggap Gajah Situbondo mengganggu acara pesta pernikahan. Nah, setelah itu, ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ari, ya, atas hadiahnya, atas giftnya, barokallah, semoga Allah membalas yang lebih baik. Jazakumullahu khairan jazaa. Pada teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Nah, ketika babat alas itu tadi, terus Mbak Kromonya ngamuk, akhirnya ngamuk menghadapi Gajah Situbondo. Karena Gajah Situbondo itu sangat sakti, ya. Akhirnya Mbak Kromo ini meskipun dia sebagai danyang, ya, danyang itu penguasa, ya, penguasa gaib di daerah tertentu itu namanya danyang. Kalau orang Jawa bilang itu danyang. Nah, danyang itu ada laki-laki, ada perempuan, ada hewan atau semacam siluman begitu, ya. Jadi makanya kalau orang Jawa itu bilang danyang itu kaki danyang, itu berarti danyang laki-laki, kaki danyang ini danyang jin pri prayangan. Itu kalau orang Jawa begitu. Tadi jenisnya itu bangsa jin, bangsa peri, dan prayangan. Artinya itu, ya, makhluk-makhluk gaib yang namanya macam-macam, ya, sama dengan manusia begini, ya, ada suku-sukunya, ya, gitu, sama dengan manusia. Nah, kalau danyang itu penguasa daerah tertentu. Akhirnya danyang daerah alas itu tadi namanya Mbak Kromo ngamuk, terus melawan Gajah Situbondo. Setelah adu kesaktian dengan Gajah Situbondo, ya, ternyata Mbak Kromo kalah dengan Gajah Situbondo, karena Gajah Situbondo punya kesaktiannya yang luar biasa, ya, termasuk punya pasukan Bolos Rewu, ya, berjuta-juta jin makhluk gaib itu Gajah Situbondo. Setelah kalah, Mbak Kromo menyerah. Nah, setelah menyerah, akhirnya ditanya sama Gajah Situbondo, siapa namamu? Nah, ternyata
menyebutkan namanya Mbak Kromo. Kromo, nama saya Danyang Kromo. Wah. Terus akhirnya Mbak Kromonya tunduk dan ikut Gajah Situbondo. Istilahnya patuh menjadi anak buahnya Gajah Situbondo. Nah, kalau begitu namamu Kromo, kamu penguasa sini. Iya, iya Raden Gajah Situbondo. Oh, kalau begitu alas ini yang saya dapat ini saya namakan Wonokromo. Jadi Wono itu alas, Kromo itu Mbak Kromo tadi, alasnya Mbak Kromo. Dan kebetulan pada waktu babat alas itu Gajah Situbondo, Mbak Kromonya sedang mantu. Gitu loh. Mbak Kromonya sedang mantu. Dan mantu itu perkawinan, ya perkawinan itu kalau bahasa Jawanya halusnya itu adalah kromo. Kromo itu mantu halus, bahasa halus perkawinan, pernikahan. Pernikahan itu bahasa halusnya, bahasa Jawanya itu adalah kromo. Nah dari situ ya, dari situ terus akhirnya Mbak Kromo ikut Gajah Situbondo untuk babat alas. Selanjutnya Gajah Situbondo melanjutkan babat alas ke daerah baratnya Wonokromo tadi, mengikuti Kalimas itu terus babat sampai ke ke baratnya ya, itu baratnya. Jadi ini menyusuri sungai ya. Sungai itu ada yang mengatakan itu sungai Kali Brantas, ada sungai Brantas ya, yang mengatakan sungai Brantas ada, tapi ada juga yang mengatakan itu Kalimas karena itu bercabang. Nanti dari situ itu belok itu lurus ya, lurus terus sampai ke muara, sampai ke Rungkut sana ya, muara ke laut. Nah sebagian itu belok ke kiri itu nanti menuju Kalimas. Dan di daerah situ memang dulu banyak masnya, jadi antara Kali Brantas dan Kalimas itu memang banyak masnya. Makanya ada orang yang mengatakan Kali Brantas, ada yang mengatakan sebagian itu Kalimas. Nah menyusuri situ terus ke barat. Nah, ke barat itu sampai di alas barat babat sama Gajah Situbondo, sama Mbak Kromo juga ikut babat ya dengan pasukan gaibnya, pasukan jin Pri Prayangan tadi, dan juga Gajah Situbondo sendiri juga punya pasukan jin Pri Prayangan ya, macam-macam jin Pri Prayangan itu ada Jai Langkung termasuk ya, ada namanya Wiwik Gombel ya, ada namanya Kuntilanak, macam-macam ya. Pokoknya bangsa-bangsa halus itu kan mereka itu punya suku-suku ya. Jadi kayak Wiwik Gombel itu suku Wiwik Gombel namanya. Nah kalau Kuntilanak itu suku Kuntilanak. Nah kalau Dalbo, Dalbo itu sejenis genderuwo, itu juga suku Dalbo. Nah genderuwo ya suku sendiri namanya suku genderuwo itu. Tadi genderuwo itu seperti suku, sama dengan kita manusia ini ada berbagai macam suku ya, daerah tertentu juga ada suku-sukunya sama dengan itu. Akhirnya babat ke barat, begitu sampai ke barat, babat Gajah Situbondo mengeluarkan ilmu Brojo Mustinya. Nah, Brojo Musti dicampur ya dengan ilmu Pancasuna. Jadi ya kalau mengeluarkan ilmu Pancasuna itu bisa menjadi banyak. Jadi bisa menjadi banyak. Jadi kayak kayak Dasa Muko itu ya. Dasa Muko itu makanya jadi 10 muka itu karena dia bisa kembar-kembar jadi 10. Jadi dia mengeluarkan itu akhirnya gerak nyabuti alas, merobohkan pohon-pohon itu tadi ya. Nah ketika sampai di suatu daerah tertentu, tahu-tahu Gajah Situbondo ini kok agak puyeng. Ya, puyeng pusing ya. Nah, kalau bahasa Jawanya dulu itu namanya wuyung. Nah, wuyung itu ngeluh muter-muter gini. Ya, kalau sekarang ini itu vertigo atau migrain ya, jenisnya seperti itu. Loh, tahu-tahu kok seperti itu. Nah, akhirnya munting-munting itu kepalanya puyeng. Nah, puyeng ternyata di daerah situ ada anaknya Nyai Roro Kidul bernama Nogogini. Nogogini itu sedang bertapa itu ya. Nogogini itu sedang bertapa. Itu anaknya Nyai Roro Kidul ya, Nogogini. Nah, itu. Jadi anaknya Nyai Roro Kidul itu juga ada banyak ya, salah satunya termasuk Nogogini.
Dan Nyai Roro Kidul memang penguasa jin yang nggak terima jutaan, ya miliaran jin gitu. Jadi kekuatannya lebih besar daripada ilmu bolos rewunya yang dimiliki oleh Gajah Situbondo. Akhirnya puyeng dia, wuyung, nah, muter-muter di situ wuyung kepalanya itu. Nah karena wuyung, akhirnya terus ya terima kasih topinya, terima kasih teman-teman sekalian ya. Barakallahu jazakumullahu khairan jazak. Nah terus akhirnya puyeng, begitu puyeng ya, terus karena puyeng itu akhirnya terus ngomong Gajah Situbondo, Mbak Kromo. Nah, Mbak Kromo ini yang Danyang Wonokromo tadi. Mbak Kromo ya, ini daerah sini ini nanti kalau ada majunya zaman ya, besok rejaning zaman ya, artinya besok kalau sudah ada kemajuan, sudah maju ya, jadi sudah ramai banyak orang. Kita jenengno wiyung. Nah, wiyung. Nah, karena berasal dari kata wuyung tadi, wuyung pusing tadi. Akhirnya dinamakan Wiyung. Jadi itu alas Wiyung, dulu alas Wiyung. Nah, sekarang sampai sekarang ada Kecamatan Wiyung di Surabaya. Kecamatan Wonokromo juga ada, Kecamatan Wiyung juga ada. Nah, karena pusing tadi, puyeng, akhirnya nggak berani neruskan babat Wiyung, separuh saja, nggak sampai ke barat. Nah, cuma daerah tertentu di daerah situ dinamakan Wiyung karena di Wiyung itu merupakan kecamatan dan banyak desanya kalau sekarang. Akhirnya terus Gajah Situbondo itu balik lagi, ya balik ke arah utara, ya ke arah utara. Begitu masuk ke arah utara, ya menggunakan ilmu selipi anginnya, ya selipi angin, ya pamangkang jagat, ya, namanya selipi angin pamangkang jagat itu ilmunya dia. Jadi sekali langkah itu sampai mana tujuannya itu langsung tercapai. Itu namanya ilmu selipi angin pamangkang jagat. Wah, dia akhirnya melangkah, tujuannya di mana? Nah, tujuannya ke utara. Wah, sampai dia ke utara sana. Begitu sampai di utara, dia menemukan sungai. Ya, sungai. Sungai itu sangat jernih sekali. Ya, dari situ Bondo itu menemukan sungai. Sungai itu sangat jernih sekali ya, airnya jernih. Banyak batu-batuannya, ya banyak ikannya itu ya. Jadi jernih sekali ya. Ya ikan kerasan ya, di pinggir-pinggirnya itu ikan kerasan. Jernih sekali, jadi kemericik gitu kalau bahasa orang Jawa itu airnya mengalir kricik-kricik itu kemericik ya. Airnya tenang enak ya, sigromilir, maksudnya sigromilir, nggak diam seperti sekarang. Kalau sungai sekarang kan diam nggak jalan ya karena banyak sampahnya. Banyak sampahnya kalau sungai sekarang. Dulu enggak. Bening sekali, terus sigromilir, jadi airnya itu kelihatan mengalir gitu ya, mengalir secara terus menerus secara beriringan ya, istilahnya itu tetap mengalir, kalau bahasa Indonesia stabil ya, stabil mengalirnya itu stabil, enggak banter gitu enggak ya, maksudnya kadang banter kadang pelan enggak, tapi stabil alirannya sungainya. Bening sekali. Nah karena bening sekali terlintas di benak Gajah Situbondo untuk meminum itu, apalagi dia agak wuyung tadi, muter-muter kepalanya kayak vertigo gitu. Nah, akhirnya terus diminum air itu. Nah, begitu diminum padahal itu air jernih dan air istilahnya air sungai. Nah, begitu diminum tahu-tahu kok rasanya asin, asin. Kok asin ini rasanya? Kok kayak air laut? Padahal ini air sungai. Gitu. Tapi begitu minum air tadi asin, tahu-tahu badannya Gajah Situbondo itu langsung kayak piar ya, kayak umpamanya orang punya beban berat itu langsung pudar, langsung sehat. Nah, langsung sehat. Piar, langsung enteng gitu. Waduh, kok saya tiba-tiba puyeng, kepala saya yang puyeng tadi kok hilang. Tahu-tahu kok saya enteng. Saya kok jadi bersemangat lagi. Istilahnya itu semangat muda ya. Gajah Situbondo itu sudah tua ya, mungkin seusia saya kurang tua, istrinya juga sudah 3. Kamu jadi semangat lagi kayak anak muda, jadi sehat lagi ya, puyengnya hilang, jadi fit lagi tuh. Akhirnya Gajah Situbondo berucap, wah kalau begitu daerah sini Mbak Kromo. Nah tadi Mbak Kromo kan diajak Danyang Wonokromo tadi, saya beri nama Kaliasin. Nah Kaliasin sampai sekarang ada di daerah Surabaya. Jadi ceritanya itu, jadi sungai yang diminum Gajah Situbondo itu rasanya asin, tetapi membawa berkah pada dirinya jadi sembuh,
jadi enak. Nah ternyata sampai sekarang daerah Kaliasin itu rame dan di situ ada banyak pertokoan ya, banyak plaza, termasuk ada Tunjungan Plaza ya, terusnya Kaliasin itu rame ya. Kaliasin jadi banyak ditempati orang kos-kosan, jadi di sana sawahnya orang Surabaya, orang Kaliasin itu ya kos-kosan, kalau punya rumah dikontrakkan jadikan kos-kosan itu sawah mereka, jadi duduk saja tiap bulan tinggal terima uang, jadi itu berkahnya itu ya bikin Kaliasin ceritanya. Nah di situ akhirnya jadi daerah Kaliasin. Setelah dari Kaliasin karena dia sudah enteng semangat, wah mau menentukan ini apa namanya dapat alas lagi, balik lagi ke sana. Masa saya kalah sama apa namanya anak begini, pikirannya Gajah Supondo gitu. Akhirnya kembali ke selatannya Kaliasin. Wah di selatannya Kaliasin ya waktu babat itu, wah ya kok kelihatan banyak pohon kedondong di sana. Pohon kedondong kok banyak sekali, buahnya juga besar pohon kedondong itu. Jadi kalau di Surabaya itu dulu waktu saya kecil kedondongnya di tempat saya ya, di tempat saya daerah Wonokromo sekitarnya itu kedondongnya kecil-kecil, nggak ada yang besar. Jadi standar kira-kira sak sawo, besarnya sak sawo gitu, seperti sawo gitu besarnya. Jadi ini enggak besar-besar. Lain kalau kedondong Madura. Ya kedondong Madura itu gede-gede, itu kayak mangga gitu, kayak mangga gadung gitu. Gede-gede kok kedondong Madura itu dan manis-manis kalau kedondong Madura yang saya tahu itu. Nah kalau kedondong Surabaya itu kecil-kecil jadi seperti sawo gitu. Nah itu kok banyak pohon kedondong besar-besar seperti kedondong Madura begitu ya, besar-besar. Wah kok enak ini rasanya. Ya mau ngambil itu Gajah Situbondo karena kedondongnya udah matang ya. Kedondong yang enak. Akhirnya mau diambil sama Gajah Situbondo. Begitu mau diambil langsung muncul penjaganya itu danyangnya kedondong tadi. Wah langsung, wah siapa kamu berani mau mengambil kedondong saya? Gitu. Nah nggak tahunya di situ tuh ada Raja Genderuwo ya, namanya Tretean namanya. Akhirnya Raja Genderuwo tadi, nah ya terima kasih barakallah, semoga Allah membalas ya, jazakumullahu khairan jazak ya teman-teman sekalian. Akhirnya Pelman Genderuwo Tretean tadi ya, namanya Genderuwo Tretean. Wah dia rajanya Genderuwo. Nah rajanya Genderuwo tuh ngomong sama Gajah Situbondo, siapa kamu manusia berani mengambil kedondong saya? Ini saya punya saya ini ya, ini wilayah saya penguasa sini. Nah sama Genderuwo tadi ya. Ya kalau ada bahasanya Genderuwo, rajanya Genderuwo itu namanya Tretean ya, bentuknya seperti buto cakil gitu ya. Kalau tarian Jawa itu ada tarian buto cakil, nah, itu adalah rajanya Genderuwo, itu rajanya Genderuwo. Nah namanya Tretean. Akhirnya terus Gajah Situbondo, kamu Bang Salus ya? Oh, iya, saya mau ngambil ini. Punya kamu? Ya punya saya. Gak boleh tanpa izin saya tidak ikhlas. Kalau boleh saya minta, tidak boleh ya saya minta. Oh itu Gajah Situbondo ya. Oleh gak oleh tak jaluk. Boleh gak boleh tetap saya minta, saya ambil. Akhirnya terus apa namanya Genderuwo Treteannya nggak mau terus akhirnya tarung. Ya kalau kamu memang mau menginginkan kedondong ini, langkai dulu mayat saya. Karena Raja Genderuwo tadi, Genderuwo Tretean ya, buto cakil. Wah akhirnya tarung dia sama Gajah Situbondo. Wah tarung. Gajah Situbondo pasukannya gaib kan banyak, termasuk Mbah Kromo tadi tarung. Begitu tarung sama Gajah Situbondo, wah karena ilmunya Gajah Situbondo itu memang hebat, luar biasa memang ya. Karena dia sering tarak broto, sering puasa muti, sering pati geni ya, sering bertapa, memang kuat Gajah Situbondo itu kalau untuk tarak broto itu. Akhirnya ilmunya terlalu tinggi Gajah Situbondo itu. Genderuwo Tretean tadi dengan sumbarnya ya, itu sekali kebas, sekali pukul, sekali tendang langsung hancur dia, menyerah. Akhirnya Genderuwo Tretean tadi menyerah, ampun teh itu kalau bahasa Maduranya ya. Ya mohon ampun tuan ya, saya mengalah, menyerah. Begitu menyerah sudah selesai. Begitu selesai, terus akhirnya nurut. Saya bersedia ikut Tuan Raden Gajah Situbondo ya, saya menjadi anak buah Tuan Raden Gajah Situbondo. Akhirnya Genderuwo Tretean sama Mbak Sumo tadi, Danyang Wonokromo dan itu Danyang
daerah sekitar Kaliasin itu tadi, sekitar situ ikut. Nah, terus akhirnya Gajah itu pada bilang, oh ya kalau begitu nggak apa-apa, kamu ikut saya. Kalau begitu daerah sini karena banyak kedondongnya, aku namakan daerah sini itu besok yen ono rejoning zaman. Nah, besok kalau sudah ramai banyak orang di situ ya, nah, itu aku beri nama daerah ini dengan Kedondong. Nah, jadi dusun Kedondong itu masih ada sekitar daerah Kaliasin itu. Nah, akhirnya itu dilanjutkan. Ayo kalau begitu bantu saya Babat Alas. Akhirnya dibantu. Nah, Mbak Kromo membantu, ya Genderuwo Redekan tadi membantu, termasuk pasukannya Gajah Situbondo yang pasukan Demit itu yang dikuasai dia membantu mencabuti pohon-pohon tadi. Akhirnya di situ dia melihat ya Gajah Situbondo itu, kok dilihat itu banyak pohon doro, banyak pohon doro. Nah, banyak pohon doro. Nah, tahu pohon doro kalau bahasa Arabnya itu pohon sider ya. Jadi pohon doro itu dia daunnya memang kalau diremet-remet begitu agak menyebabkan agak bau harum ya, kayak pandan begitu ya. Itu dan buahnya kecil-kecil. Dulu waktu saya kecil itu kalau main ke daerah Tambak ya, Tambak ke daerah Gunung Anyar ya, daerah Tambak sana, terus daerah Tambak Oso ya, terus di daerah apa namanya Skoro Tambak itu memang banyak pohon doro namanya itu. Jadi pohonnya itu pohon ya seperti pohon biasa begitu ya, agak besar begitu ya, tapi dia punya buah kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil lah. Daunnya itu biasanya itu mengeluarkan bau-bau agak harum gitu ya, agak harum manis gitu. Nah itu dulu waktu saya kecil daun itu biasa dicampurkan untuk mandinya orang mati ya, karena belum ada kapur barus zaman dulu ya, jarang belum ada kapur barus. Kalau sekarang udah dicampuri kapur barus, dicampuri wangi-wangian lain ya, apa namanya parfum dan coklonyo dan lain sebagainya itu ya. Kalau dulu belum ada dicampuri itu daun sider namanya, kalau bahasa Arabnya itu daun sider ya, itu daun doro. Oh banyak daun doronya. Terus di situ tuh ada gunungan ya, kedung kayak mamanya sungai itu tadi ada kayak lubangan agak kayak telaga begitu. Terus ada gundukan tanahnya. Nah di situ banyak ditempati burung-burung dara, senang burung dara tinggal di situ ya, beranak pinak banyak burung daranya. Dan di samping ada pohon daranya tadi, pohon sider. Akhirnya terus begitu masuk Babat itu dilihat, loh kok banyak pohon dara dan banyak burung dara. Akhirnya Gajah Situbondo bilang, wah kalau begitu daerah ini saya beri nama Kedung Doro. Kedung Doro ya. Udah lanjut dia kepala kaki Babat Alas tadi. Nah begitu Babat Alas sampai di daerah Kedung Doro, terus masuk lagi Babat Alas. Pas Babat Alas itu dia Gajah Situbondo itu muter-muter. Jadi munyer-munyer. Ini kenapa ini saya kok munyer-munyer ini? Ya jadi kayak orang apa namanya ini ya, muter itu ya, muter. Jadi dia itu nggak tahu kok muter aja. Loh kok tadi sudah dari sini, kok balik ke sini lagi gitu. Oh, dari sini kok balik ke sini lagi ya gitu. Kalau selama orang di tengah hutan ya itu tersesat, itu muter-muter ya, muter-muter. Kena kena oyot mimang namanya, kalau Jawa itu oyot mimang, akar pohon mimang itu pohon gaib ya, dikena oyot itu muter-muter. Saya dulu pernah itu mengalami waktu saya di Bromo ya, di daerah Bromo. Karena saya pada waktu itu jalan di daerah Bromo itu mau ke Gunung Bromo ya, mau naik ke Gunung Bromo itu kan dari Ngadisari ke Moro Lawang itu kan turun itu nggak ada kendaraan ya, itu adanya cuma kuda ya, kuda. Pada waktu itu ditawari naik kuda karena naik kuda mahal ya. Saya pada waktu itu masih mahasiswa, uang pas-pasan, nggak punya uang untuk naik kuda karena naik kudanya mahal. Akhirnya saya jalan sama teman saya jalan. Begitu jalan itu tahu-tahu turun kabut. Nah turun kabut akhirnya saya muter saja. Duh, perasaanku tadi sudah dari sini. Wah, berjalan lagi perasaan ke timur, tapi balik lagi ke situ lagi, balik sampai 3 jam lebih. Jadi nggak nyampe mau keluar tuh nggak nyampe, muter di situ saja ya. Terus akhirnya ketemu orang ngarit ya, ketemu warga situ ngarit ya. Ya dia cari rumput ngarit. Ya. Saya tanya, Mas, gimana ini mau ke sana Mas, mau pulang ke Bromo juga terlalu jauh, kita mau pulang ke Cemoro Lawang. Arah Cemoro Lawang mana Mas? Dia tunjukkan, jalan aja ke sana. Ternyata
saya jalan ya mengikuti arahnya, ternyata nyampe. Ya itu. Jadi kalau nggak tahu seperti itu muter saja. Nah, Gajah Situ Bondo itu muter-muter di arah situ muter saja. Jadi dari apa namanya Kedung Toro tadi balik ke Dondong, balik ke Kaliasin ya, muter saja. Ya seperti orang muter begitu ya, muter-muter saja. Akhirnya Gajah Situ Bondo ngomong, waduh kok saya muter-muter dari tadi di sini. Kalau begitu daerah sini nanti kalau sudah ramai banyak orang, ini saya beri nama Kedung Kelinter. Nah, Kedung Kelinter cari muter-muter. Akhirnya selanjutnya teman-teman ya terima kasih teman-teman semua ya sudah bergabung mengikuti live saya dan sudah memberikan gift ya, semoga barokah ya, jazakumullahu khairan jaza ya, nanti Allah yang akan membalas ya itu. Jadi saya hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas atensinya kepada saya, perhatiannya. Nah selanjutnya Gajah Situ Bondo tadi ya, Gajah Situ Bondo tadi terus melanjutkan babat alas lagi. Nah babat alas, begitu babat alas terus ya, kok dilihat itu ada semacam pasar ramai sekali. Jadi padahal itu alas hutan kok ramai sekali gitu loh, kok banyak orang. Nah, ternyata di situ juga itu apa namanya pasarnya barang gaib ya, pasarnya barang halus di situ ya, pasarnya barang halus. Ternyata orang barang halus dari mana-mana itu jual beli di pasar itu, jadi makanya kelihatan ramai banyak orang. Nah akhirnya setelah tahu Gajah Situ, oh ternyata barang gaib, barang halus. Nah alasnya dibabat. Nah, terus sama Gajah Situ Bondo begini, kalau begitu besok daerah ini aku beri nama Wonorejo. Nah, jadi dusun Wonorejo sampai sekarang ada Wonorejo di Surabaya. Nah selanjutnya Gajah Situ Bondo melanjutkan lagi, babat alas lagi. Wah babat alas lagi melanjutkan ya, selama babat alas. Nah di situ Gajah Situ Bondo itu kelihatan ada sungai ya, sungai. Ada sungai lagi itu di situ itu. Nah itu ya cabang-cabangnya dari Sungai Berantas, Sungai Mas, Kali Mas tadi, Kali Berantas, Kali Mas, itu bercabang-cabang gitu ya, cabang-cabang ya. Ada sungai di situ. Nah sungai itu ketika Gajah Situ Bondo mau melangkah ya, mau melihat, ternyata di situ banyak kupangnya. Kupang itu adalah kayak kerang tapi kecil-kecil sekali ya, kecil-kecil sekali. Jadi kayak kerang kijing itu ya, bukan kerang yang bulat ya, bukan kerang kijing yang warna hijau itu ya, kerang kijing hijau itu. Tapi sangat kecil-kecil sekali, kecil-kecil. Jadi ya, terus banyak kupang itu dikatakan sebagai kupang ya, disebut sebagai kupang. Nah dan kupang itu merupakan khas makanan Surabaya. Ya kupang lontong kupang itu khas Surabaya dan khas Sidoarjo. Karena di daerah Surabaya di kupang itu biasanya di laut ya, di daerah laut ya. Jadi di daerah laut itu saya pernah ya, kayak di Kenjeran itu saya pernah memang membuktikan. Jadi pada waktu saya ke Kenjeran terus naik kapal ya ke wisata ya, ke tengah naik kapal itu ke tengah, diajak tukang perahunya ke kapalnya ke tengah. Lalu di tengah-tengah itu ternyata ada seperti apa namanya kayak ini ya, rumput laut gitu ya, tapi enggak rumput laut, kok agak hijau gitu. Nah, terus orangnya yang nelayan bilang, tuh itu loh Pak, itu saya pas itu sama istri saya itu loh Pak, Bu, itu namanya kupang. Jadi sama anak saya yang pertama masih kecil pada waktu itu tahun 2000-an waktu itu ya, tahun 2000-an. Terus orangnya memberitahu sama saya, tukang perahunya, itu loh Pak namanya kupang Pak, itu mau Pak saya ambilkan. Akhirnya gitu, oh ya nggak apa-apa Pak, coba. Akhirnya sama tukangnya tadi masuk ke ke laut itu, terus diambilkan itu kupang itu. Ternyata dia hidupnya bergerombol kupang itu. Jadi kecil-kecil bergerombol kayak membentuk jaring laba-laba begitu ya, seperti jaring laba-laba gitu. Jadi dia bergerombol, jadi satu sama lain itu saling mengikat, kalau dilepas itu sulit ya. Dan itu kayak ada pengikatnya, seperti pengikat dilem gitu ya, seperti dilem gitu. Tadi bergerombol mereka itu hidupnya itu. Jadi kalau diambil itu bergerombol banyak. Nah terus saya diambilkan. Akhirnya terus sama tukangnya tadi di situ rupanya tempatnya kupang. Jadi kalau kupang ini sudah banyak, dia muncul sedikit kelihatan kupang ya ke ke permukaan air laut.
lalu sisanya di dalam itu banyak teman-temannya itu. Akhirnya sama tukang perahunya tadi gogon. Tadi gogon itu dia masuk ke dalam air terus mengambilnya, yang menggugu itu namanya kalau bahasa Jawa itu gogon. Nah, mengambil itu, mengambil ya, terus mengambil gitu ya dengan tangan, gerabak ya itu, terus diambil kupangnya. Ternyata banyak sekali. Wah, Pak kok banyak sekali gini, saya bilang gitu. Tuh enggak apa-apa Pak, itu nanti ya caranya dimasak, digodok dulu. Nah, nanti digodok, setelah digodok itu dia akan pecah sendiri, kulitnya itu pecah sendiri, nanti hilang sudah. Nah, dari situ nanti disaring gitu. Nah, itu sudah, kalau sudah mendidih digodok itu disaring itu keluar. Ternyata saya, wah itu Pak, saya enggak bawa tempat, ini bawa apa? Ternyata tukang perahunya tadi sudah menyiapkan, ada di situ gelangsing. Memang dia biasanya mencari kupang gitu. Nah, cuma karena saya kan belum tahu, mungkin karena saya penumpangnya ya, terus Pak tukang perahu tadi ingin menyenangkan saya sebagai penumpang, akhirnya dicarikan kupang tadi, dimasukkan gelangsing. Wah gelangsing berat sekali, pada waktu itu ada 20 kilo lebih ya itu gelangsing itu. Nah, dimasukkan ke situ, begitu dimasukkan situ, termasuk dia ngomong begini, itu loh Pak, di sana itu ada ada ini kijing laut. Nah, kijing laut itu, jadi kijing laut. Kijing laut bentuknya beda, kayak kerang itu kijing laut. Nah, ternyata kijing laut itu ya itu bisa dipakai obat tipes, obat penyakit tipes, kijing laut itu ternyata ya. Nah, itu ceritanya. Nah, ketika kijing laut di situ tukang perahunya itu mengajak saya, ya, sampai di situ ada air lautnya itu sudah datar ya, sudah nggak kelihatan airnya ya, ada pasirnya. Itu Pak, di situ bapak gogon gini, cari gini banyak kijing laut gitu. Enak Pak, itu ada ekornya, kijing laut itu ada ekornya, kayak ada buntutnya begitu. Itu kalau dimakan enak Pak. Wah, akhirnya saya coba. Nah, dia tunjukkan itu Pak, oh ini kayak ini. Akhirnya saya coba terus ini saya ambil gitu. Saya ambil ya. Oh bener kijing laut itu. Nah, terus akhirnya istri saya nyaut begini, loh Mas, itu Mas, kemarin ibu saya ya, mertuanya dia ya, ibu saya. Mas, kemarin itu ibu itu ngomong sama saya, si adik sampean itu kan kena penyakit tipes Mas ya, akut sudah tipes itu. Itu katanya orang-orang dulu suruh makan kijing laut. Oh gitu, iya tah? Iya tadi, iya. Dan gitu akhirnya, ya kalau gitu tak cari. Akhirnya saya cari kijing laut itu, dapat kira-kira 2 kiloan itu ya kijing laut. Nah, ternyata saya diingatkan oleh istri saya bahwa adik saya kandung sendiri itu kena penyakit tipes. Nggak bisa sembuh, sudah lama itu penyakit tipes, ke dokter, wah sudah berkali-kali ya, ke dokter, ke dukun, ke ke ya orang tabib pengobatan alternatif dan sebagainya, nggak sembuh. Lama sekali itu adik saya itu. Akhirnya kata orang-orang itu, ibu saya itu puasa terus Senin Kemis nggak berhenti, terus kok dapat isyarat suruh makan kijing laut. Nah, terus akhirnya dia kepingin mencari kijing laut. Itu kebetulan saya pas ke Kenjeran itu, terus kebetulan jadi istri saya mengingatkan untuk ngambil kijing laut. Akhirnya saya ambil. Nah, ternyata benar kijing laut. Jadi ini teman-teman sekalian ya, kalau belum tahu, nah, ini termasuk ilmu pengetahuan baru, bahwa kijing laut itu bisa untuk obat tipes yang akut. Jadi kalau teman-teman sekalian mungkin ada saudara ya, atau teman-teman sendiri kena tipes atau hepatitis atau mungkin asam lambung ya, itu bisa obatnya kijing laut ya. Jadi dengan makan kijing laut itu karena pengalaman itu pengalaman. Jadi saya tidak mengatakan ini obatnya tipes, tidak, tapi pengalaman orang tipes ya, orang kena hepatitis yang akut ya, itu dengan memakan kijing laut itu bisa sembuh. Nah, ternyata adik saya akhirnya sembuh sampai sekarang ya, anaknya 2-3 meninggal 1, jadi anaknya sudah kuliah, anaknya malah dulu itu masih muda, masih masih joko lah namanya ya, masih belum menikah pada waktu kena penyakit. Nah, terus kita lanjutkan Bapak Surabaya. Nah, setelah itu tadi ada kupang. Di sungai tadi banyak kupang sekali. Nah, karena banyak kupang, akhirnya Gajah Situbondo bilang, wah kalau begitu
daerah sini aku beri nama Kupang. Nah, ternyata di Surabaya juga ada namanya Kupang. Jadi Kupang Krajan ada, ya Kupang Jaya ada. Jadi daerah Kupang. Nah, setelah daerah Kupang itu dinamakan Kupang, lalu Gajah Situbondo menyeberangi sungai, ya melompat sungai. Nah, ya, karena punya ilmu selipi angin dan pamengkang bumi, nah, meloncat itu hanya istilahnya kayak orang guyon gitu, permainan hanya menggerakkan badannya sendiri, akhirnya bisa loncat dari sungai. Padahal sungai itu dulu 10 meter lebih, ya 20 meteran sungai itu dulu, ya zaman dulu. Ya kalau sekarang udah berkurang, paling tinggal berapa. Sekarang apalagi sudah ditutup, ya dijadikan jalan sungai itu, ya daerah Kupang itu. Nah, terus akhirnya melompat terus daerah situ, ya terus babat alas, ya babat lah ya, terus ya berjalan kok jalannya agak naik, ya Gajah Situbondo agak naik. Begitu agak naik kok rasanya berat, kayak loyo, tenaga nggak ada, padahal punya ilmu kesaktiannya yang luar biasa kuat, tapi kok tahu-tahu loyo itu naik, ya agak naik sedikit badannya kok loyo. Wah, akhirnya terus Gajah Situbondo setelah sampai di daerah yang paling tinggi badannya kan agak loyo, dia ngomong, wah kalau begitu daerah sini aku beri nama Giri Raya. Giri itu tinggi, giri itu artinya tinggi, jadi naik tinggi, dataran tinggi itu giri namanya. Laya itu loyo, itu artinya mati, artinya nggak berdaya, ya mati. Jadi kalau ada Suralaya itu artinya surga, itu sebetulnya salah. Suralaya itu suro itu wani, ya suro itu wani, loyo itu artinya itu mati, ya. Jadi kalau orang mau masuk surga harus berani mati, ya makanya. Jadi mati dulu baru bisa masuk surga. Kalau tidak mati tidak bisa masuk surga. Makanya itu dinamakan Suralaya atau Suroloyo. Nah, itu. Ya, itu kalau bahasa pewayangannya biasanya digunakan Suroloyo itu artinya surga. Tapi artinya sebenarnya itu berani mati, karena orang kalau ingin masuk surga itu harus berani mati. Makanya Suro itu wani, loyo itu mati, jadi harus berani mati. Nah, dia Gajah Situbondo itu badannya kok lemes kayak orang nggak berdaya gitu ya. Oh, tapi dia jalannya naik. Nah, akhirnya terus sama Gajah Situbondo daerah situ diberi nama Giri Raya. Giri itu tinggi, Raya itu loyo mati. Jadi itu ceritanya Gajah Situbondo. Akhirnya terus setelah itu turun lagi. Wah, badannya kembali lagi, ya, sehat. Wah, terus ke arah baratnya. Setelah itu babat alas lagi. Nah, waktu itu babat alas di daerah baratnya Giri Raya tadi, ya baratnya Kupang. Tahu-tahu Gajah Situbondo itu melihat ada beribu-ribu harimau, ya, ada beribu-ribu harimau, ada beribu-ribu singa, ya, ada beribu-ribu singa. Banyak sekali datang menghadapi Gajah Situbondo mau menerkam. Nah, ternyata singa itu, singa yang ganas, ya harimau itu harimau yang ganas. Wah, menyerang Gajah Situbondo, tarung. Nah, setelah itu Gajah Situbondo memukul satu harimau. Nah, begitu dipukul harimau itu tadi kena, tahu-tahu menghilang harimau itu tadi, ya. Wah, terus singa lagi menyerang lagi, dipukul lagi, kena, tahu-tahu menghilang. Jadi yang ribuan singa tadi dan ribuan harimau tadi begitu kena pukulannya Gajah Situbondo ternyata menghilang. Setelah kalah menghilang. Ternyata itu adalah singa gaib. Ya, itu barang gaib. Jadi harimau gaib. Nah, setelah semua singa tadi hilang, ribuan singa yang banyak tadi hilang, ribuan harimau tadi hilang, nah muncullah di situ seorang laki-laki. Laki-laki tua, ya berjenggot, ya bajunya serba putih. Nah, terus sungkem kepada Gajah Situbondo, ya. Ngomong sendika dawuh Raden, ya. Nah, itu jadi dia menyerah kalah. Loh, kamu siapa kamu? Nah, dijawab sama Gajah Situbondo. Nah, dijawab sama tadi yang orang tua putih tadi. Ngapunten Raden, mohon maaf Raden. Ya kepangaken, ya kenalkan, saya Mbah Singo Barong. Oh, Singo Barong. Ya, saya Mbah Singo Barong.
saya Danyang daerah sini. Ya, saya ini Singobarong, penguasa daerah sini. Ya, Singobarong. Nah, oh, terus sekarang kamu sudah kalah. Ya, saya kalah. Saya ikut Raden. Saya bersedia membantu Raden Gajah Situbondo untuk babat alas Surabaya. Jadi Gajah Situbondo tadi dapat pasukan Danyang ya, satu Mbak Kromo, Danyang Wonokromo. Terus tadi Genderuwo Tretean ya, Genderuwo Tretean itu rajanya Genderuwo ya. Buto Cakil ya, itu Tretean namanya Tretean. Mbak Tretean itu bantu Gajah Situbondo yang dari Danyangnya daerah Kedondong ya, dari sekitarnya. Lalu sekarang dapat bantuan lagi Gajah Situbondo dari Danyang Mbah Singobarong. Wah, kalau begitu daerah sini aku beri nama Simo. Nah, Simo itu artinya sama dengan singo. Nah, Simo itu artinya singo sama ya. Jadi makanya di daerah Simo situ ya, ada pintu masuknya. Itu gapuranya itu bergambar singa. Nah, kiri kanan itu gambar singa ya. Jadi ada salah satu gapuranya mau masuk ke Simo, Simo Gunung ya. Terus Simo apa saja banyak di situ yang saya hafal itu cuma Simo Gunung. Nah, itu mau masuk dari situ itu ada gambar gapuranya itu gambar singa duduk gitu ya. Itu simbol tadi dinamakan daerah Simo. Simo. Akhirnya terus sudah Gajah Situbondo melanjutkan babat alas lagi ya. Babat alas lagi ya sampai terus ya memasuki daerah Tanjung. Kalau sekarang ini namanya Tanjung. Nah, tapi dulu nggak ada namanya, itu masih alas ya, masih alas. Tapi di situ ada seorang janda ya. Seorang janda itu bernama Mbok Rondo Tanjung. Nah, nama jandanya itu Mbok Rondo Tanjung. Nah, itu punya anak satu laki-laki, Mbok Rondo Tanjung. Nah, itu pekerjaannya Mbok Rondo Tanjung itu membuat jamu. Mbok Rondo Tanjung ini membuat jamu, lalu sama anaknya yang bagian cari daun-daunan atau kalau bahasa Jawanya itu empon-empon ya, untuk meramu jamu daun-daunan ya ke hutan. Nah, terus nanti ditumbuk, digerus sama Mbok Rondo Tanjung tadi ya, digodok dijadikan jamu. Setelah itu dijual ke pasar atau ditawar-tawarkan ke orang, itu jamunya Mbok Rondo Tanjung. Setelah itu teman-teman sekalian ya, Gajah Situbondo bersama itu tadi Danyang Wonokromo, yang Mbak Kromo, terus Mbak Genderuwo Tretean, terus sama Mbah Singobarong. Nah, itu babat alas terus ke barat, ya membantu Gajah Situbondo. Nah, sampai di situ ya kok nyabuti pohon, banyak pohon roboh. Nah, di situ ada pemuda. Nah, pemuda itu siapa pemuda itu? Nah, pemuda itu ternyata namanya Joko Jumput. Nah, itu Joko Jumput namanya itu. Jadi anaknya Mbok Rondo Tanjung tadi namanya Joko Jumput. Dinamakan Joko Jumput karena dia sering mengambil jumput. Nah, jumput itu mengambil daun-daunan, mengambil empon-empon dan lain sebagainya. Itu dinamakan Joko Jumput. Nah, tahu-tahu Joko Jumput di situ. Nah, Joko Jumput melihat, loh, kok kaget dia. Loh, kok pohon-pohon jadi bertumbangan. Wah, tumbang dar buer bunyinya pohon tumbang. Loh, ada apa itu? Kaget Joko Jumput pada waktu itu. Wah, terus Joko Jumput mendekati daerah itu. Loh, dilihat kok ada orang, ya. Orang dengan kesaktiannya ya, memukul pohon langsung jatuh. Pohonnya yang besar ya, mencabut pohon itu dengan ringan ya, kayak mencabut rumput begitu saja ala kesaktiannya. Wah, Joko Jumput kaget. Langsung Joko Jumput itu memberanikan diri ya, meskipun dia nggak punya ilmu apa-apa, berani wis pokoknya. Kalau Surabaya itu arek Surabaya ya, itu bonek, namanya bonek itu bondo nekat ya, nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya uang ya, nggak punya biaya untuk kemana-mana, tapi pokoknya bonek itu ya, bondo nekat itu sumbernya arek Surabaya itu, orang-orang Surabaya itu begitu memang, bonek. Jadi ya bondo nekat
ya. Itu sudah ada sejak dulu bonek itu ya. Kalau bonek memberanikan diri gitu ya, langsung berteriak kepada Gajah Situbondo, hei wong, itu, hei manusia, itu. Terus begitu itu kaget Gajah Situbondo, siapa? Dilihat, kok ada anak bau kencur, maksudnya masih muda anaknya. Kok berani melarang-larang saya memanggil hei wong. Langsung didatangi sama Gajah Situbondo, hei Cong, siapa kamu Cong? Nah, hei Cong itu ya kacung itu artinya anak lanang dulu ya kacung. Bocah itu juga anak artinya ya. Ayo Cong, siapa kamu? Nah, kacung, siapa kamu? Kok berani kamu melarang saya? Babat alas ini. Loh, kamu wong ya, kamu nggak mikir ya, seenakmu sendiri kamu ya. Kamu cabuti pohon-pohon ini, kamu nggak mikir nanti kalau hujan terjadi banjir bagaimana? Alas ini kamu rusak, ya hutan ini kamu rusak. Kalau banjir bagaimana? Ya nanti masyarakat yang tinggal di sini tenggelam semua. Terus hewan-hewan yang ada komunitas di sini itu kalau nggak ada alasnya jadi punah. Bagaimana? Padahal alas ini, ya hutan ini tempat makannya, tempat rumahnya hewan-hewan. Ya, termasuk tempat rantai makanannya harimau, singa, ya tempat kijang untuk mencari makan dan hewan-hewan lainnya. Ini rumahnya hewan ini. Nah kalau kamu jabuti semua, nanti ada hujan, terjadi longsor, terjadi banjir, hewannya mati semua, ya tanamannya rusak semua. Nah, siapa yang rugi? Ya, saya yang rugi. Enak kamu, ya. Kamu jabuti babat alas seenakmu sendiri. Gitu. Ya memang benar kalau menggunduli hutan tanpa diadakan reboisasi penanaman kembali, ya bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir, komunitas di hutan jadi rusak, ya punah hewan-hewan yang ada itu akhirnya punah. Nah, gitu. Nah, terus Gajah Situbondo nggak bilang kurang ajar kamu, anak kecil, kamu tuh macam-macam. Wah, akhirnya Gajah Situbondo menempeleng itu Joko Jumput. Wah, ayo ngomong lagi ditempeleng plak, istilahnya dicaplok. Ya, bahasa Surabaya itu dikaplok, tempeleng. Jelas ya, tempeleng ya, mulutnya tempeleng. Wah, kalau tetap ngomel, kamu itu mukul orang tidak berdosa kamu pukul. Ya, saya salah apa kamu pukul, Nah, masih ngomel terus akhirnya pukul lagi sama Gajah Situbondo. Wah, pukul masuk ngomel lagi. Nah, karena dia ngelawan nggak bisa si Joko Jumput karena nggak punya ilmu. Sedangkan Gajah Situbondo tuh punya ilmu apa saja ya ilmu silat macam-macam itu punya dia. Keringan tubuh juga punya. Wah, akhirnya si Joko Jumput babak belur dihajar sama Gajah Situbondo karena menyerang. Akhirnya terus Gajah Situbondo setelah menghajar itu tadi melanjutkan babat alas lagi. Babat alas lagi balik ya nggak di daerah situ mau masuk Tanjung tadi nggak jadi ya. Terus babat alas ya balik ke utara. Nah setelah itu ya setelah babat alas itu si Joko Jumput tadi wah enggak semua jadi memar ya istilahnya itu berdarah ya matanya juga bengkak ya karena dipukul sama Gajah Situbondo tadi. Terus dia nangis pulang ke rumah simboknya ya rumah ibunya yaitu tadi Nyai Rondo Tanjung, Mbok Rondo Tanjung ya. Begitu nangis simboknya kaget. Loh, anakku nangis. Loh, Nak, kenapa Nak kok nangis Nak? Anakku kenapa? Tahu-tahu matanya juga mendol ya keluar darah. Loh, kenapa ini kamu? Ada apa kamu kok seperti ini? Apa kamu jatuh? Apa kamu tuh diserang harimau dan lain sebagainya. Wah, sambil nangis cerita, Mbok, saya waktu di sana di hutan cari empon-empon ya ada orang gede besar ya namanya ngakunya Gajah Situbondo itu babat alas tanaman itu dijabuti semua. Akhirnya saya larang Nah kalau dijabuti semua nanti hutannya rusak. Kalau banjir bagaimana kalau longsor bagaimana? Terus saya juga hewan-hewan banyak yang punah nanti ya. Terus saya juga kalau mau cari empon-empon daun-daunan jamu kan nggak bisa karena pohon-pohonnya sudah
ditumbangkan semua, dimatikan semua, dijabuti semua. Nah, saya berontak, Mbok. Saya ingatkan jangan jabuti. Wah, ternyata aku dipukuli, Mbok, sama namanya Gajah Situ Bondo itu tadi. Ditendang, dipukul ya, ditempelin, Mbok, sampai sini sakit semua badanku, Mbok. Akhirnya si Mboknya nangis. Walan tung nangis ya, tung nangis. Nangis, setelah nangis, walah cung, ya apa anakku kok iya Mbok, aku 2 kali Mbok, kemarin pada waktu itu cari di hutan dipukuli juga sama Gajah Situ Bondo, ya orangnya pancet itu aja Mbok, sekarang ini tambah nemen Mbok, aku ini sampai babak belur Mbok, gitu. Akhirnya terus Gajah Situ Bondo kan sudah masih melanjutkan babat alas ya ke arah utaranya situ, ya, sampai Tanjung ya, babat alas gitu. Nah terus akhirnya si Mboknya gini, oh Tung, udah jangan takut nak ya, jangan takut ini. Si Mboknya itu sambil menangis, ngomel-ngomel, pokoknya aku gak terima Gusti Pangeran, ya Tuhan yang Maha Esa, saya gak terima. Siapa yang bikin sakit anakku harus dibalas setimpal, ya itu. Nangis-nangis gitu Mboknya juga, si Mbok Rondo Tanjung anaknya juga nangis. Akhirnya terus Mbok Rondo Tanjung tadi mengambilkan air putih ke anaknya ya, air kendi dulu kendi ya, ada tempat diambilkan, terus suruh minum ya. Minumnya dulu itu dari batoknya kelapa itu ya. Jadi kelapa itu ya itu disigar jadi 2, terus diambil kelapanya itu dikerok ya. Itu kalau zaman dulu ada kayak ambang besi itu ditancapkan ke tanah, terus buat ngerok kelapa itu ada, jadi kayak apa namanya, parut, tapi parut besar zaman dulu ya, dikerok itu kelapanya dikerok itu, dan tinggal batoknya saja. Nah batoknya itu biasanya dipakai tempat minum. Nah rata-rata batok itu dipakai tempat minum jamu, kalau dulu itu jamu ya dari batok kelapa. Jadi saya masih kecil itu tahu kalau orang-orang jual jamu itu nggak pakai gelas, nggak pakai batok kelapa. Kalau kedoli jamu itu dulu waktu saya masih kecil. Kalau sekarang nggak ada sudah yang pakai batok kelapa, tapi mungkin ada daerah-daerah tertentu ya, seperti daerah Solo gitu ya, mungkin sekitarnya itu mungkin masih ada menggunakan, kalau orang jual jamu itu menggunakan batok kelapa itu mungkin masih ada, atau jual apa begitu minum itu menggunakan batok kelapa mungkin masih ada ya. Tapi saya belum pernah tahu sampai sekarang. Cuma ya waktu saya kecil itu ingat, jadi pedagang jamu itu kalau lewat di tempat saya ya, di kampung saya itu lewat itu jamu itu kan ibu saya ya, keluarga saya kan sering beli jamu itu dari batok kelapa dulu ya. Terus si toko jemput tadi dikasih minum sama ibunya pakai batok kelapa tadi. Terus minum, wis Nung sudah, nak ya, kamu dulu tenang aja, wis minum dulu, tenangkan hatimu, tenangkan. Gitu. Nah, akhirnya terus si Mboknya tadi sambil nangis, Mbok Rondo Tanjung tadi ya, nggak terima, terus nyambat suaminya ya. Kang Mas, iki anakmu ya, ini nyambat suaminya yang sudah meninggal, ya bapaknya si Joko Jumbut. Akhirnya terus si Mbok itu masuk ke dalam rumah, membuka lemarinya, ya dulu namanya codang ya, codang itu dimasukkan codang ya, codang dulu. Jadi kotak kira-kira 50 cm, 40 cm itu namanya codang gitu ya. Nah, codang kalau sekarang itu peti ya, tempat harta karun biasanya, harta karun atau tempat barang yang berharga. Terus simboknya tadi mengambil pakaian, jadi seperangkat pakaian ya, mulai termasuk ada udeng, ada kepala, terus ada baju ya, ada rompi kayak rompi begitu ya, ada celana, terus ada apa namanya ikatnya ya, ikat selendang untuk ikat itu, ikat bajunya tadi, terus ada gongseng, kincringan gongseng. Jadi itu satu ikat itu dikasihkan kepada anaknya. Tuh ngomong begini ya ke Joko Jumbut. Nak Joko Jumbut, ini pakaian, ini warisan dari bapakmu. Ya, dulu bapakmu sebelum meninggal itu bertapa. Ya, pada waktu itu aku menikah sama bapakmu itu sudah puluhan tahun, nggak punya anak, gitu loh. Akhirnya bapakmu pamit ke saya, bertapa ke Simbok. Ya, Simbok disuruh menunggu di gubuk ini, bapakmu itu bertapa.
bertapa di daerah Gunung Samalea. Itu. Jadi bapakmu itu bertapa di daerah Gunung Samalea itu selama bertahun-tahun karena kepingin mempunyai anak. Ya. Nah saat itu bapakmu itu bertapa. Nah ketika bertapa bertahun-tahun si mbok ini menunggu. Jadi saya sama bapakmu itu menikah itu sudah puluhan tahun nggak punya anak. Jadi sudah 20 tahun, 20 tahun lebih aku nikah sama bapakmu nggak punya anak. Nah, akhirnya terus bapakmu bertapa, Cung. Nah, bertapanya juga lama, puluhan tahun. Itu loh, puluhan tahun bertapanya itu. Nah, di daerah Gunung Samalea katanya. Begitu bertapa, tahu-tahu bapakmu itu dapat pakaian ini, Cung. Dapat pakaian ini, Nak. Nah pakaian ini, nah, terus ini kata bapakmu punya kesaktian. Kalau orang yang memakai pakaian ini lengkap itu mempunyai ilmu kesaktian yang luar biasa yang tidak ada orang bisa mengalahkan. Artinya kalau orang menggunakan pakaian ini itu menjadi digdoyo tanpa tanding. Jadi sangat sakti sekali. Nah, iki trimon Tung ya gawilen. Sekarang kamu balas ya Gajah Situbondo. Loh, Mbok, iki pakaian iki temenan ta, Mbok? Iki lek aku gawe iki sakti, Mbok. Nah, kalau saya pakai baju ini jadi sakti, Mbok. Lebih sakti daripada Gajah Situbondo. Loh, iya, Cung. Kamu akan lebih sakti daripada Gajah Situbondo. Karena wasiatnya bapakmu begitu. Jadi setelah bapakmu dapat pakaian ini, bapakmu pulang ke Simbok. Begitu pulang ke Simbok, akhirnya Simbok hamil. Gitu loh. Simbok itu hamil. Nah setelah Simbok hamil, punya anak kamu. Nah karena sudah tua, bapakmu ya sudah tua. Karena puasa juga terlalu lama, sudah tua. Ya. Terus Simbok juga sudah tua sebetulnya. Terus punya anak kamu. Punya anak kamu, wah saking senengnya bapakmu. Belum 2 tahun kamu masih kecil ya, kamu itu masih belum bisa jalan. Bapakmu itu dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Bapakmu meninggal dunia, mewariskan ini pakaian ini. Itu berpesan sama Simbok, kalau orang memakai pakaian ini akan menjadi sakti mandraguna, tidak ada yang bisa mengalahkan di dunia ini. Itu pesannya bapakmu tuh. Ya nak Joko Jumput pesannya bapakmu lah. Oleh karena itu kamu pakai pakaian ini, lalu kamu balas Gajah Situbondo, kasih pelajaran Gajah Situbondo. Gajah Situbondo itu orang durhaka, ya durat moko itu yang merusak lingkungan, babat ala seenaknya, mencabuti pohon seenaknya, yang merusak lingkungan, merusak ekosistem yang ada. Nah kalau menyebabkan longsor, menyebabkan erosi, erosi dan erupsi dan lain sebagainya ya bisa menimbulkan berbagai macam bencana. Itu harus kamu kasih pelajaran, Cung. Ayo kamu berangkat ke menghadapi Gajah Situbondo ya. Nah itu akhirnya terus berangkatlah, pakailah pakaian itu oleh Joko Jumput. Nah setelah pakaian dipakai oleh Joko Jumput, nah wah terus akhirnya Joko Jumput tahu-tahu itu merasa badannya itu kayak merasa kuat. Kok jadi ringan, enteng badan saya, kok seperti orang kuat. Akhirnya ngomong, iya Mbok, bener Mbok, aku kok seperti kuat Mbok ini. Wah, kok badanku jadi kekar, jadi kuat. Ya, akhirnya pamitan sama si Mboknya. Ya Mbok sudah, saya kalau begitu minta doa restunya Mbok ya. Saya mau menghadapi Gajah Situbondo, orang yang merusak lingkungan ya, yang menyebabkan tanah longsor, menyebabkan ekosistem yang ada itu rusak punah. Akan saya hadapi. Itu orang lacut Mbok ya. Ya lacut itu artinya orang jahat ya, orang berbuat jahat itu lacut. Ya sudah, Cong, kamu hadapi sana. Ya tak pangestoni. Nah, itu simboknya ya. Aku beri restu. Akhirnya si Joko Jumput sungkem simboknya ya, mencium kakinya simboknya. Nah, setelah sujud mencium kakinya simboknya, Joko Jumput minta pangestu. Simboknya bilang, ya untung tak pangestoni. Ya nak, kamu saya kasih pangestu. Akhirnya berangkatlah ya si Joko Jumput ini menghadapi Gajah Situbondo. Nah itu teman-teman ya. Nah begitu
apa dia menghadapi Gajah Situbondo, langsung dia melangkah, itu sudah langsung di hadapan Gajah Situbondo karena dia pakai pakaian itu tadi. Nah, punya kesaktian yang melebihi Gajah Situbondo. Akhirnya Joko Jumput berteriak pada Gajah Situbondo, "Hei wong Gajah Situbondo, wong lacut. Hei Gajah Situbondo, orang jahat." Nah, Gajah Situbondo kaget. Kamu lagi? Masih kurang kamu ya? Sudah saya hajar seperti itu, masih kurang kamu. Nah gitu, mau saya hajar lagi. Nah, Joko Jumput jadi pemberani sekali. Ayo, Gajah Situbondo, orang jahat yang merusak ekosistem, merusak lingkungan, menyebabkan ekosistem rusak, menyebabkan banjir, menyebabkan longsor, ya, menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang ada ini, nah, jadi rusak, ya. Nah, kalau begitu kamu memang laki-laki Gajah Situbondo, hadapi saya sekarang. Loh, kamu gak takut sama saya? Hah? Sudah saya hajar seperti itu. Wah, sama Joko Jumput dibilang, apamu sing tak wedeni Gajah Situbondo? Apamu yang aku takuti? Hah? Apamu yang aku takuti? Ayo, kalau memang kamu laki-laki, ayo tarung. Wah, terus tarung. Wah, tarung. Gajah Situbondo mengeluarkan ilmunya. Wah, Brojo Musti. Biasanya itu dipukulkan ke pohon itu langsung hancur lebur pohonnya. Dipukulkan ke batu, batunya langsung hancur lebur menjadi pasir. Dipukulkan ke gunung, gunungnya itu langsung jugruk. Ilmu Brojo Mustinya dikeluarkan oleh Gajah Situbondo. Begitu dipukul Joko Jumput dipukul oleh Gajah Situbondo menggunakan ajian Brojo Musti. Sama Joko Jumput ditolak pakai selendangnya, ser gitu aja. Nama ditolak ser, namanya Gajah Situbondo itu langsung mencetat, ya, mundur, ya, beberapa meter, geblak. Wah, kaget dia. Kok punya kesaktian seperti ini? Anak ini, katanya Gajah Situbondo. Padahal orang kalau saya pukul pakai Brojo Musti itu pasti langsung hancur. Ini anak kok saya keluarkan itu Brojo Musti, kok saya malah yang kalah, yang geblak. Nah, kalau terus Gajah Situbondo bangun lagi. Orang ngajar kamu ya, bangun lagi. Gajah Situbondo umi mengeluarkan ilmu Gembolo Geninya. Nah, terus sampai Gembolo Geni dicampur sama bolos rewunya. Jadi pasukannya gaib itu datang, berjuta-juta pasukan gaib datang membantu Gajah Situbondo. Termasuk tadi Mbak Kromo, ya, Mbak Singo Barong, termasuk Mbah Genderuwo Tredekan membantu Gajah Situbondo menghadapi anak ingusan tadi yang bernama Joko Jumput. Wah, Joko Jumput gak takut, dikeluarkan ilmu Gembolo Geni. Begitu dirapal ilmu Gembolo Geni, tangannya Gajah Situbondo itu langsung membara, mengeluarkan bara api. Wah, terus dipukulkan ke Joko Jumput. Nah, sama Joko Jumput ditelak sama selendangnya yang kanan. Ser. Wah, Gajah Situbondo langsung mencetat lagi. Iya, mencetat, ya, keluar lagi. Jadi bola api yang dilemparkan oleh Gajah Situbondo ke arah Joko Jumput itu langsung padam. Jadi ilmunya Gajah Situbondo yang berupa Brojo Musti, berupa Gembolo Geni, ya, berupa bolos rewu, tambar, tidak ada apa-apanya, nggak mempan melawan Joko Jumput. Wah, akhirnya Gajah Situbondo kan malu bangun lagi mengeluarkan semuanya ilmunya, dijadikan satu, dirangkap semuanya jadi satu, termasuk ilmu Wringin Sungsang. Jadi ilmu Wringin Sungsang yang terkenal sangat ampuh dikeluarkan. Waktu itu dikeluarkan Wringin Sungsang, ya, pukulan Wringin Sungsang dikeluarkan, buat dihantamkan ke Joko Jumput. Ternyata, ya, justru Gajah Situbondo yang mencetat sejauh-jauhnya, ya, jauh terbang ke angkasa lalu mencetat batu, blek, gedebak Gajah Situbondo jatuh, gedebak. Wah, gedebak, dia malu, ya, meskipun merasakan sakit, meskipun itu malu. Ada sama Joko Jumput dihadapi, ya, dihadapi terus, dia masih malu, masih bertahan Gajah Situbondo